Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Septia Rizka Andriani. Di sini kita akan sharing sedikit tentang filsafat ilmu dan dasar-dasar logika. Untuk topik utama yang akan saya bahas yaitu tentang filsafat ilmu barat. Oke, sebelum kita memasuki topik utama, bolehkah kita untuk mengenal apa sih filsafat itu? Filsafat berdasarkan pengetahuan saya yaitu berasal dari kata Yunani philosophia. Philosophia. Philo sendiri artinya cinta dan sophia kebijaksanaan. Jadi philosophia adalah cinta kebijaksanaan. Untuk pengertian atau definisi dari filsafat berdasarkan pengetahuan saya yaitu proses kegiatan dari hasil berpikir manusia yang bermaksud untuk mencari, menemukan, dan memahami suatu hal untuk menemukan hakikat dan makna. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, yaitu proses mencari, menemukan, memahami suatu hal untuk menemukan hakikat dan makna. Untuk cabang-cabang filsafat itu sendiri ada banyak ya, namun yang saya ketahui ada 11. Apa sih cabang-cabangnya? Oke, yang pertama adalah epistemologi atau filsafat pengetahuan. Yang kedua, etika atau filsafat moral. Ketiga, estetika atau filsafat seni. Keempat, metafisika atau hakikat keberadaan zat wujud. Dan yang kelima, politik, di mana maksudnya kajian kekuasaan pemerintahan. Keenam, filsafat agama. Ketujuh, filsafat ilmu. Kedelapan, filsafat pendidikan. Kesembilan, filsafat hukum. Kesepuluh, filsafat sejarah. Dan yang terakhir, ke-11, filsafat matematika. Nah, seperti itu teman-teman, sedikit banyak pengetahuan saya tentang filsafat. Untuk selanjutnya kita langsung saja memasuki topik utama, yaitu filsafat ilmu barat. Nah, kita menyebut filsafat ilmu barat, pasti terlintas di pikiran kalian. Barat berarti kita kayak budaya barat. Budaya barat berarti tentang penyimpangan. Namun filsafat barat, di mana saat kita menyebutnya pasti kan terlintas seperti itu ya. Nah, di sini filsafat barat ini dapat dikatakan melahirkan paham ateisme. Namun tidak semuanya seperti itu ya teman-teman. Namun sedikit banyaknya seperti itu, melahirkan paham ateisme. Dalam kerangka berpikir tentang suatu kebenaran dalam filsafat barat, yaitu bahwa benar atau salah ilmu itu terdapat di dalam proses berpikir atau nalar yang ada dalam tubuh ilmu itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu bahasa ilmu berkembang dari sederhana menjadi kompleks. Itu hal yang logis dan wajar. Tetapi dengan ada yang baru, maka yang lama yang tadinya dianggap benar bisa menjadi salah. Ada apa sih hal itu kok bisa terjadi ya teman-teman? Yaitu permasalahan epistemologi. Filsafat barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah kompleks dan membawa pengaruh yang luar biasa sekali. Ditandai dengan ditandai dengan bantahan-bantahan khususnya dua aliran besar, yaitu rasionalisme dan empirisme. Ilmu dalam manusia barat berkembang sangatlah pesat yang memiliki watak atau berwatak skeptistik atau liberal dan sebagainya. Pembahasan yang kedua tentang filsafat ilmu barat yaitu kritik dalam cara berpikir barat. Yang pertama, ilmu barat itu tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang fundamental. Yang kedua, ilmu barat yang tadinya untuk menundukkan alam kini berubah menjadi memperkosa alam. Maksudnya apa sih itu? Jadi yang dulunya ilmu barat itu menjaga kelestarian alam, namun sekarang malah memperkosa alam. Maksudnya malah merusak alam. Yang ketiga,
bahwa tidak ada self-correcting atau mengoreksi dalam tubuh ilmu barat, tetapi terdapat inkonsistensi antar disiplin ilmu. Jika kita menghadapi inkonsistensi, maka manusia dihadapkan dengan kesulitan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang keempat, yaitu menurut ilmu barat, doktrin kenetralan etis itu harus disingkirkan dari etika agar sampai pada hukum sebab akibat. Selanjutnya yang kelima, barat sangat mengandalkan diri pada akal, bahwa akal itu ialah yang benar. Selanjutnya yang keenam, ketika akal yang ternyata keliru, barat tidak mampu mencari jawaban benar, yaitu disebut dengan skeptikisme. Dan yang ketujuh yaitu barat sangat percaya kepada empiris dan positivisme, namun tetap dengan skeptikis. Dan yang kedelapan, dengan itu saja mereka tetap tidak bisa sampai kepada yang benar. Mengapa? Jawabannya ada di yang kesembilan ini. Karena yang benar itu hanya satu, sedang yang tidak benar itu banyak sekali sampai tidak terhingga. Dan yang terakhir, dengan mengetahui kesalahan saja kita tidak akan sampai kepada yang benar. Oke, untuk poin yang ketiga yaitu tentang kebenaran, yaitu perintah yang untuk dijalani, sedangkan yang salah adalah larangan bagi kita untuk kita hindari. Namun semakin lama hal itu menjadi terbalik, di mana kita menjalani larangan dan meninggalkan perintah. Ciri-ciri kebenaran sendiri salah satunya adalah ilmu merupakan ciptaan Allah, berupa firman Allah yang tidak berubah-ubah sepanjang zaman. Namun bahwa ilmu barat itu ternyata merupakan kekeliruan arah yang semakin lama makin keliru. Oke, saya akan menampilkan diagram kekeliruan arah itu. Nah, diagram yang pertama ini, di mana garis tebal menunjukkan arah yang benar dan garis tipis menunjukkan arah yang salah. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan garis yang kedua, yaitu seperti ini. Dalam realitas tentang kebenaran di zaman sekarang ini, diagram inilah yang digunakan, yaitu di mana arah yang benar menjadi tipis dan arah yang salah menjadi tebal. Realitasnya seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya poin yang keenam, yaitu permasalahan dan pemecahannya. Menurut berdasarkan pengetahuan saya, yaitu yang pertama, nakliyah memandu akliyah, yang kedua, wahyu adalah premis. Premis itu apa sih? Premis adalah pemula pemikiran. Premis merupakan susunan yang membuat kita tidak ragu lagi akan kebenaran. Poin yang ketujuh yaitu validasi, harus dilakukan berdasarkan wahyu. Oke, validasi itu harus dilakukan berdasarkan wahyu. 3 premis ilmu ekonomi barat. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas. Kedua, prinsip kelangkaan. Ketiga, pengejaran kesenangan. Maksudnya pengejaran kesenangan untuk diri sendiri. Dan hal ini dihubungkan dengan poin yang ke-8 ini, yaitu uji logika maupun empiris. Yang pertama, bila kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Yang kedua, bila kondisi tak diubah atau diperbaiki, yang akan terjadi yaitu ke arah 3R. 3R, apa 3R itu? Yaitu resah, renggut, dan rusak. Oke, digaris bawahi ya teman-teman. Jika kita tidak mau mengubah atau memperbaikinya, yang akan terjadi adalah 3R, yaitu resah, renggut, dan rusak. Nah, resah itu adalah untuk diri sendiri, renggut bagi orang lain, dan rusak yaitu bagi alam semesta. Renggut bagi orang lain di sini dapat dihubungkan dengan prinsip
kelangkaan yang terdapat di validasi tadi ya teman-teman. Seperti itulah yang dapat saya sampaikan tentang filsafat ilmu barat. Dan dengan dihubungkannya filsafat ilmu barat ini dengan pendapat salah satu ahli filsafat atau falsafah ilmu barat yang banyak sekali, yang sangat menarik sekali, saya mengambil satu pendapat, yaitu dari Bapak Socrates, di mana ajaran filosofinya itu tidak pernah dituliskan, namun langsung dilakukan dengan perbuatan atau tindakan dan cara hidupnya. Filosofinya kurang lebihnya seperti ini: mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya, mencari kebenaran untuk berlaku selama-lamanya. Nah, jadi untuk filsafat ilmu barat ini sendiri kita harus bisa memilih dan memilah ya teman-teman. Oke, seperti itulah yang bisa saya sampaikan tentang filsafat ilmu dan dasar-dasar logika serta filsafat ilmu barat dan ahli filsafat atau falsafah yang menurut saya menarik. Seperti itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin berpendapat lain, ada yang ingin menyanggah, menambah ataupun bertanya yang kurang jelas tadi, silahkan ya teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.